kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di sini meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, ya insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di informasi yang kedua tentang PPDB ini. Adapun susunan acara ini yaitu adalah pertama pembukaan, kemudian ada informasi dari Ibu Kepala Sekolah, informasi dari Wakasek Kurikulum, informasi PPDB terbaru dari koordinator BK, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat, Ibu Asri Indah Wulandari, dipersilahkan. Terima kasih kepada Miss Lis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Guru SMP BPI 1 Bandung, beserta jajarannya, orang tua siswa kelas 9, dan siswa-siswi kelas 9 yang mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Ibu Bapak, kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini. Betul ya, di siang hari dengan suasana langit yang berbeda. Semoga membawa berkah kepada kita semua dan membawa informasi yang pasti untuk anak-anak kita melanjutkan ke SMA, yang SMA maupun SMK yang diinginkan. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf Ibu Bapak, kami keluarga besar SMP BPI 1 Bandung apabila masih banyak kekurangan dalam pelayanannya, seperti itu. Selanjutnya, informasi mengenai PPDB, kami menerima terbaru itu baru di hari Selasa, dan kami mengolah nilai kemudian username itu pada hari Rabu secara pastinya, sehingga hari ini kami berani menginformasikan secara jelas insya Allah kepada Ibu Bapak sekalian. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi yang akurat bagi kita semua untuk membimbing putra-putri kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ya, mari kita hantarkan putra-putri kita ke sekolah yang memang bisa memberi pelayanan kepada putra-putri kita, baik yang secara zonasi, baik yang secara prestasi, seperti itu. Informasi selanjutnya, pembukaan PPDB itu sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, itu dimulai pada tanggal berapa Pak Cito? 4 Juni, seperti itu. Nah, pada saat 4 Juni tersebut juga kita mengadakan rapat kelulusan di SMP BPI 1 Bandung. Semoga anak-anak kita seluruhnya dinyatakan lulus baik dari segi akademik maupun dari segi akhlak maupun sikapnya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah antusias untuk menerima informasi mengenai PPDB. Kemudian terima kasih juga sudah berkomunikasi secara intensif kepada wali kelas khususnya maupun kepada pihak kurikulum ataupun kesiswaan. Saya mohon komunikasi dan koordinasi ini tetap kita jalin sampai anak putra-putri kita ada di sekolah selanjutnya, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai putus Ibu informasinya, yang terutama kepada wali kelas, sering berkomunikasi dengan wali kelas baik mengenai cara pendaftarannya ataupun hal lainnya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan informasi selanjutnya oleh Wakasek Kurikulum dan bagian bimbingan konseling mengenai PPDB itu sendiri. Terima kasih Ibu Bapak, selamat mendengarkan informasi dari Pak Cutong, dan semoga ini menjadi titik terang Ibu Bapak
untuk mendaftarkan ke sekolah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri. Untuk acara selanjutnya adalah informasi dari Wakasek Kurikulum. Kepada yang terhormat Ibu Ida Siti Farida, dipersilakan. Terima kasih Miss Riz untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini bukan informasi ya, karena informasi yang lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Pak Hutom sebagai koordinator BKE yang berkecimpung lebih banyak gitu ya, lebih tahu halnya teknis-teknisnya tentang PPDB ini. Mungkin adalah konfirmasi gitu ya, konfirmasi kenapa sampai kita itu harus sampai berulang kali atau kita melakukan 2 kali sosialisasi. Yang pertama, sebelum saya masuk ke sana, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu dan Bapak sebagai orang tua dan juga anak-anak yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa bergabung di dalam kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya, kami juga menyampaikan permohonan maaf jika apa yang sudah dijadwalkan oleh yang sudah disampaikan gitu ya di sosialisasi yang pertama bahwa pada tanggal 17 dan 18 Mei ini seharusnya, tapi pada kenyataannya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Asri, bahwa kami dari pihak sekolah pun baru mendapatkan undangan untuk mendapatkan sosialisasi tentang PPDB ini dan juga pembagian username password ini pada tanggal 18, yaitu pada hari kemarin, hari Selasa. Itu pun sore hari. Jadi kita sosialisasi pada jam 1, jam 13 ya, kita sosialisasi. Kemudian jam 16 password dan username itu baru kami terima, baru dikirimkan oleh pihak dinas. Itu pun dalam kondisi belum siap untuk dibagikan. Artinya kita akan lebih cepat, lebih mudah kalau misalnya si username dan password itu sudah dalam posisi per kelas gitu ya. Nah, yang kami terima itu masih dalam posisi sesuai dengan abjad, artinya masih bercampur gitu, kelas A, B sampai dengan kelas F, sehingga kami butuh proses untuk bisa menyusun, membagikan si username dan password itu dalam posisi per kelas gitu. Nah, kemudian ternyata setelah disusun oleh tim kami, disusun sesuai dengan per kelas, dan kita coba untuk login, ternyata masih juga menemukan hambatan. Jadi pada saat itu memang rencananya setelah selesai disusun sesuai dengan kelasnya, kami akan menyampaikan, men-share itu kepada orang tua, tapi ternyata setelah dicoba dulu, kita juga mendapatkan kendala, sehingga belum bisa dibagikan. Sampai dengan akhirnya kami melakukan briefing dulu gitu ya, gimana ini penyelesaiannya, karena kalaupun username dan password itu kami bagikan, belum bisa dimanfaatkan, belum bisa digunakan, karena memang masih ada data-data yang belum bisa dimasukkan gitu ya, belum diupload oleh kita. Sebenarnya yang di antara kami upload itu misalnya kelima itu sudah selesai. Wali kelas sudah menyelesaikan, sudah mengerjakan, memasukkan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Tapi pada kenyataannya kembali lagi format yang kami gunakan untuk masukkan nilai semester 1 sampai dengan semester 5 itu ternyata berbeda dengan format yang disediakan oleh dinas, sehingga kami butuh proses kembali untuk memasukkan nilai semester 1 dan semester 5. Tapi kami insya Allah tim sudah menyiapkan sampai dengan ranking, kemudian nilai semester 1 sampai semester 5, kemudian nilai kalibrasi, itu insya Allah sudah sedang kami proses sehingga Ibu nanti bisa menggunakannya ketika dalam proses PPDB. Jadi
kami mohon pengertian dan kesabaran dari Bapak dan Ibu ketika nanti misalnya akan melakukan pendaftaran gitu ya, data-data misalnya ada data yang belum Ada atau pilihan belum tadi ada mau dua gini ya. tersebut, tolong pengertian dan kesabaran dari Ibu Bapak, tolong silakan disampaikan kepada wali kelas, dan mungkin wali kelas nanti butuh waktu gitu ya, butuh waktu untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu Bapak. Gitu ya. Jadi mungkin yang sebenarnya itu yang akan kami sampaikan. Jadi kenapa kita harus sosialisasi, karena ada beberapa hal juga yang ternyata ada perubahannya gitu ya. Nanti disampaikan oleh Pak Cutom yang secara teknisnya. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Permohonan maaf, bukan kami cuci tangan ya, karena memang kami juga dapatnya dari dinasnya seperti itu gitu ya. Jadi baru kita dapat tanggal 18, jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah kita jadwalkan. Bukan kita jadwalkan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu ketika sosialisasi sebelumnya, bahwa tanggal 17-18 kita harus sudah bisa menyampaikan password dan username, tapi pada kenyataannya memang kami belum menerima dan ternyata butuh proses juga untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk nilai juga tadi sudah saya sampaikan, kami masih perlu proses untuk penyusunannya, tapi insya Allah sebelum waktu Bapak Ibu mendaftarkan pada proses pendaftaran PPDB di waktunya, insya Allah informasi-informasi atau data-data yang harusnya ada di akun itu sudah kami lengkapi, insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi kalau mohon pengertian dan kesabaran dari Bapak Ibu jika ternyata ada beberapa hal yang terlewat, karena datanya tidak semuanya terkumpul di wali kelas. Seperti misalnya siswa baru, kami perlu konfirmasi dengan orang tua mungkin harus konfirmasi dengan wali kelas di sekolah lama tentang ranking, tentang nilai tertinggi. Jadi itu mungkin perlu waktu. Ya, kalau misalnya memang putra putri Ibu, Bapak adalah siswa baru di SMP PTN. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti Pak Cutom yang akan menyampaikan, mohon disimak dengan baik, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan putra-putri Ibu Bapak bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Untuk acara selanjutnya adalah informasi PPDB terbaru dari Pak Ahmad Cutomi. Kepada Pak Ahmad Cutomi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Buli sudah memberikan waktunya. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir. Jadi memang ada hari ini saya akan sampaikan ada memang beberapa perubahan. Ada perubahan yang bersifat informatif ke sekolah dan informatif kepada orang tua. Saya sekalian share screen aja Ibu Bapak ya. Oke. Sudah terlihat Ibu Bapak? Terlihat Pak, terlihat Pak. Terlihat, oke. Ibu Bapak. Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah, oke. Terima kasih. Ibu Bapak, untuk persyaratan untuk PPDB ada perubahan, tapi yang kemarin itu bukan ada perubahan, ada penambahan. Kalau yang umum itu sama ijazah, surat keterangan lulus, akte lahir, kartu keluarga, rapor semester 1 sampai semester 5, surat tanggung jawab mutlak yang nanti contohnya belum dikirim oleh dinas, nanti kalau sudah kami berikan ke orang tua. Nah, untuk yang khusus ini ada penambahan Ibu Bapak ya. Jika Ibu Bapak atau di sini ada siswa yang orang tuanya memang menjadi dokter atau perawat yang khusus membantu di COVID gitu ya, di lini depan. Jadi Ibu Bapak itu sebagai dokter atau perawat yang memang
terdepan gitu di garda depan karena COVID, itu bisa membuat surat keterangan ibu bapak menjadi relawan, bukan relawan, dokter atau perawat di situ. Jadi yang dokumen khusus itu sekarang ditambah, kalau kemarin kan anak guru, ekonomi tidak mampu, yang kejuaraan ibu bapak ya. Nah sekarang ada lagi ditambah dengan dokter atau perawat yang COVID gitu, yang bukan yang menderita COVID, tapi yang membantu di proses Jalur COVID COVID itu. ya Pak? Ya, jadi kalau misalkan saya dokter, tapi dokternya mohon maaf, misalkan dokter jantung yang memang tidak mengurusi COVID, setahu kami itu tidak. Gitu. Jadi yang menangani COVID gitu diutamakan seperti itu Ibu Bapak. Insya Allah nanti presentasi ini akan diberikan kepada Ibu Bapak. Tapi emang ini lagi ini. Nah, untuk ini identitas kependudukan Ibu Bapak, ini kemarin ada tambahan. Memang benar. Misalkan gini Ibu Bapak ya, jika ada perubahan kartu keluarga Ibu Bapak, misalkan seperti ini. Di keluarga Ibu Bapak tuh ada yang menikah misalkan, otomatis kan kartu keluarganya harus baru kan, tapi sebenarnya tetap tinggalnya itu tetap di situ. Tetapi karena memang harus cetak baru, tanggalnya juga baru di situ. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan gini, bulan Januari kemarin ada salah satu anak ibu yang paling tua itu menikah, otomatis kartu keluarganya kan berubah yang Ibu Bapak ya, atau misalkan contohnya ini misalkan ada yang meninggal gitu, otomatis kartu keluarga juga berubah karena harus bikin surat laporan dan nanti kartu keluarga juga berubah. Nah, kalau misalkan berubah dikarenakan hal-hal yang memang tadi misalkan keluar kartu keluarganya karena menikah atau misalkan mohon maaf meninggal gitu, itu Ibu Bapak bikin atau ya buat surat lampiran keterangan domisili di situ Ibu Bapak. Nah, jadi ini adalah yang kartu keluarganya terbit baru, tetapi terbit barunya itu dikarenakan ada suatu hal yang memang itu misalkan menikah atau ada yang meninggal Ibu Bapak seperti itu. Nah, dinas juga mengatakan bahwa coba Ibu Bapak masuk ke website ini, masukkan nanti data-data, bukan data-data, nomor kartu keluarga kalau tidak salah di sidatuk.info. Misalkan memasukkan nomor kartu keluarga, misalkan saya keluar datanya, berarti alhamdulillah datanya itu sudah tercatat di provinsi atau di nasional. Tapi ketika Ibu Bapak sudah memasukkan nomor kartu keluarga dan Ibu Bapak juga sudah cek kebenarannya nomor kartu keluarga itu, tapi tidak keluar, dari sekarang Ibu Bapak cek dulu. Kalau misalkan keluar, alhamdulillah. Kalau tidak keluar, coba datang ke Disdukcapil setempat untuk menanyakan ini kok kenapa pas saya cek di Sidatuk ini tidak keluar gitu. Kenapa ini harus dicek menurut Dinas Pendidikan? Karena nanti Dinas Pendidikan itu meminta data ke Disdukcapil. Jadi Ibu Bapak nanti ketika Ibu Bapak sudah login itu memasukkan nomor kartu keluarganya Ibu Bapak. Jadi harus dicek terlebih dahulu. Nah, Ibu Bapak ini tanggal-tanggalnya, ada tanggal perubahan. Ini Ibu Bapak, kalau tidak salah kemarin itu tanggal 24 Mei ya upload dokumen khusus. Sekarang jadi dimajukan, malah jadi besok Ibu Bapak ya kalau tidak salah. Besok tanggal 21. Maka itu sudah bisa upload dokumen khusus. Apakah semua orang di sini harus upload dokumen khusus? Tidak Ibu Bapak. Hanya yang ingin memakai prestasi kejuaraan, perbinaan orang tua atau anak guru, afirmasi ekonomi tidak mampu, atau tadi anak dari perawat atau dokter yang memang mengurusi COVID. Itu yang harus upload dokumen khusus, yang mau masuk jalur-jalur itu. Jika Ibu Bapak yang mau masuk SMA negeri pakai jalurnya penilai rapot, itu tidak usah ngupload dokumen khusus. Ibu Bapak ya. Nah,
Nilai rapot sendiri itu nanti sedang kami siapkan untuk penguploadannya, Ibu Bapak ya. Nah, terus ini Ibu Bapak, sekarang itu diberikan jadwal untuk daftar online dan daftar offline. Sebetulnya Ibu Bapak, offline itu sebenarnya online juga. Maksudnya gini. Ini Ibu Bapak dilihat di sini ya. Ini daring itu adalah online dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ibu Bapak bisa di rumah saja daftar nanti ketika sudah dibuka tanggal 7 Juni itu jam segini, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pak Cutom, tapi saya bisa buka jam 12 malam. Boleh nggak daftar jam 12 malam? Saya tidak menyarankan hal tersebut dikarenakan karena peraturan yang seperti ini kita turutin saja Ibu Bapak ya. Jadi kalau ada apa-apa pun kita enak gitu komplain atau misalkan ada apa-apanya ke dinasnya atau seperti apa. Nah, untuk luring atau datang ke sekolah tujuan misalkan Ibu Bapak, maksud luring di sini Ibu Bapak jangan berpikiran untuk ayo datang ke sekolah tujuan, nggak kayak gitu Ibu Bapak. Tapi ini dikhususkan jika memang ada trouble atau masalah-masalah yang ibu bapak tidak pahami. Datang ke sekolah tujuan SMA 8, SMA 11, misalkan, kok saya nggak bisa ngeklik ya, kok jaringan saya error ya terus-terusan, pakai 5 HP di rumah nggak bisa. Coba datang ke sekolahnya. Nanti di sekolah tujuannya nanti dibantu oleh sekolah tujuannya. Biasanya seperti itu. Nanti di sana kayak disediakan laptop atau komputer di sekolah tujuannya, nanti daftar online di sana. Tapi dengan catatan memang Ibu Bapak sudah mencoba di rumah, susah seperti itu. Tapi memang tolong dijaga protokol kesehatannya. Ini juga tidak lama dari jam 8 sampai jam 2 siang, seperti itu Ibu Bapak. Nah, ini pendaftaran sama saja Ibu Bapak ya. Jalur 1 tahap 1 gelombang pertama itu tanggal 7 Juni sampai 11 Juni. Tahap kedua itu 25 Juni sampai 1 Juli. Ibu Bapak ya. Ini gelombang-gelombangnya. Saya ingatkan kembali Ibu Bapak, jika Ibu Bapak sudah milih SMA di gelombang 1, maka di gelombang 1 juga nggak bisa pilih dua misalkan satu SMA negeri, satu SMK negeri di gelombang 1 itu tidak bisa. Tapi misalkan Ibu Bapak gelombang 1-nya pengen SMA, gelombang 2-nya SMK, boleh. Tapi dengan catatan di gelombang 1-nya tidak lulus, baru di gelombang 2-nya bisa. Misalkan tadinya mau ke SMA, mau ke SMK gelombang 2-nya. Tapi ketika Ibu Bapak masuk atau daftar di gelombang pertamanya SMA dan masuk, maka itu sudah dikunci Ibu Bapak ya. Nah, ada kabar baik bagi Ibu Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, ini kemarin mungkin banyak orang tua yang gitu ya. Soalnya dulu kemarin kan saya informasikan atau Juknis yang kemarin itu SMA negeri itu pilihannya 1 kalau rapot. Sekarang itu Ibu Bapak jadi 2. Alhamdulillah. Jadi Ibu Bapak bisa ya pilihannya jadi lebih banyak ya Ibu Bapak. Kalau yang lainnya itu tidak ada perubahan kayak afirmasi tetap 2 SMA negeri, perpindahan orang tua SMA negeri juga, anak guru juga. Ini anak guru diutamakan yang ngajar di SMA tersebut, misalkan Ibu Bapak ngajar di SMA 11. Anak Ibu lulusan SMP misalkan seperti itu. Maka baiknya ikut aja sama Ibu di sekolah di situ kayak gitu Ibu Bapak. Kalau yang lain-lainnya sama SMK itu sama saja. Ini perbedaannya itu ada di nilai rapot itu jadi 2 SMA negeri. Kalau kejuaraan tetap 1 SMA. Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak di sini sudah ada yang ingin mencoba menghitung, ingin tahu nilai kalibrasinya seperti apa. Ibu Bapak, ini ada perubahan besar di sistem kalibrasi yang didapatkan di bulan April.
Jadi ketika bulan April, Ibu Bapak, rumus kalibrasinya tuh 5 semester. Jadi matematika dirata-ratain dulu, ditambahin. Kan tadi waktu itu satu sekolah ya pakai rapot. Mohon maaf saya mute dulu. Nah, untuk kalibrasi, kalau bulan kemarin itu peraturannya tiap mata pelajaran dijumlahin, dirata-ratain. Nah, nanti sesudah itu baru dirata-ratakan nilainya. Tapi sekarang itu dihitungnya per semester. Dihitung rankingnya per semester, dihitung nilai-nilai yang lainnya per semester, nilai 7 mata pelajarannya, nilai N-nya, nilai M-nya. Itu dihitung per semester sekarang. Dan Ibu Bapak, ini baru kita ketahui Selasa sore, Ibu Bapak ya. Jadi betul tadi kata Bu Ida, mohon maaf, Ibu Bapak bersabar terlebih dahulu, bersabar dulu. Dari kami juga, kami sudah rapat dari pihak internet sekolah, sedang menyiapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Seperti nilai kalibrasi dari semester 1 sampai semester 5, insya Allah kami hitungkan. Tapi Ibu Bapak misalkan pengen menghitung sendiri, ya nanti ya sih, mangga. Misalkan seperti itu. Tapi datanya kami siapkan terlebih dahulu. Dekalibrasi itu. Jadi Ibu Bapak, perubahannya signifikan. Dulu dikali 700, dulu variabel ini bukan 35. Saya tahu. Dulu nggak dibagi 350, dibagi berapa. Perubahan-perubahannya berbeda. Apalagi sekarang dihitungnya tiap semester 1, semester 5. Prosesnya jadi makin panjang, Ibu Bapak. Jadi ya mohon maaf, insya Allah kami hitungkan. Ya. Kami dan wali kelas dan pihak sekolah menghitung, insya Allah nanti kalau memang sudah dihitungkan, maka akan kami beritahukan langsung Ibu Bapak. Ini juga sebenarnya langsung kan, ada informasi terbaru maka diinformasikan langsung Ibu Bapak. Nah, itu yang untuk SMA Ibu Bapak ya. Nah, ini untuk SMK Ibu Bapak yang anak atau putra-putrinya yang mau masuk SMK kemarin kan belum jelas Ibu Bapak ya. Pak, nilai rapot unggulan itu apa? Nilai rapot unggulan itu ini Ibu Bapak. Nilai rapot unggulan itu adalah ada beberapa kriteria. Misalkan di sini dilihat nanti Ibu Bapak ini bakal dikirim. Misalkan anak Ibu Bapak pengen masuk ke teknologi rekayasa, maka nilai rapot unggulannya itu dilihat dari IPA dan matematikanya minimal 80 dan nanti bakal dicek buta warna atau tidak. Seperti itu Ibu Bapak. Seni dan industri minimal bahasa Inggrisnya 80, matematikanya 80. Ini sudah baku oleh dinas Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan Pak kok kenapa IPA dan IPA matematika atau bahasa Inggris matematika itu sudah diperhitungkan oleh dinas seperti itu Ibu Bapak. Nah, untuk perhitungannya sendiri untuk SMK sebenarnya tidak ada kalibrasi. Nilai semester 1 kelompok A dijumlahkan saja. Ini untuk yang SMK Ibu Bapak ya, saya ulangi. Di sini nanti kebingungan, ini SMK yang kalibrasi SMA itu yang ini. Kalau SMK itu tidak ada kalibrasi, tapi seperti ini perhitungannya. Perhitungannya per semester dijumlahkan kelompok A 70, 75 sampai ke bawah itu dijumlahkan, sudah dijumlahkan, ditambahkan semuanya dibagi 5. Maka hasilnya 498. Tapi karena ini rapot unggulan, maka harus dilihat juga apakah matematika dan bahasa Inggris matematika kalau tadi apa ya? IPA dan matematikanya minimal 80, tidak, kalau terpenuhi ya berarti dia lulus. Tapi kalau misalkan nilai rata-rata per 5 semester yang kategori A untuk SMK ini tinggi, tapi ternyata IPA atau matematikanya tidak masuk kategori 80, maka itu tidak terpenuhi. Maka tidak bisa. Seperti itu. Nanti di ranking. Seperti itu Ibu Bapak.
Ini untuk rapot tadi kan yang ini rapot unggulan Ibu Bapak. Nilai rapot umum lebih mudah dihitungnya. Tinggal dijumlahkan saja kelompok semester 1 2 3 4 5 kelompok A. Ini dijumlahkan terus dijumlahkan yang ini dibagi rata yang 5 semester ini. Sudah itu diperingkat Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, ini ada informasi tambahan juga alhamdulillah. Ibu Bapak yang putra-putrinya memang hafiz Quran, itu ada kesempatan. Ini Ibu Bapak jika putra-putrinya ingin masuk kejuaraan dengan hafiz Quran, misalkan udah hafal 3 juz, maka itu setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten. 4 sampai 6 juz itu juara 1 tingkat provinsi. 7 sampai 10 juz juara 1 tingkat nasional. Misal terus terakhir jusnya 11 atau 30, 11 saja itu sudah masuk kategori 1 tingkat internasional alhamdulillah. Nah, jika Ibu Bapak putra-putrinya memang memiliki prestasi di sini alhamdulillah, mangga datang ke kantor Kemenag untuk membuat surat keterangan karena kalau Ibu Bapak anaknya memang hafal berapa juz seperti itu Ibu Bapak. Nah, informasi terakhir Ibu Bapak, ini baru kemarin ada penambahan. Sekarang itu Ibu Bapak yang rumahnya berada di kabupaten tapi dekat dengan Kota Bandung, maka itu bisa daftar ke sekolah SMA yang berada di Kota Bandung. Contohnya seperti ini. Ini sudah fix Ibu Bapak ya. Ibu Bapak misalkan tinggal di Kecamatan Lembang, Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan, Kecamatan Porongpong, Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi. Cileunyi masuk Ibu ya, Kecamatan Cileunyi, Bojong Soang itu sangat dekat dengan kota. Balai Endah itu malahan yang sangat rada jauh dari kota pun itu masuk ke kota bisa. Dayakolot itu bisa, Margahayu, ini Margahayu yang kabupaten ya, dekat Miko Ibu Bapak. Itu bisa daftar ke SMA di Kota Bandung. Ibu Bapak, tolong jangan salah tangkap. Misalkan di sini ada Kecamatan Lembang, dilihat aja ke pinggirnya, oh cuman SMA 45, enggak seperti itu Ibu Bapak. Tapi itu Ibu Bapak bisa daftar ke mana saja di Kota Bandung. Jadi seperti itu, misalkan Ibu Bapak yang rumahnya di Dayakolot, Cileunyi, itu silakan saja ya. Karena memang kemarin juga kan saya sudah informasikan bahwa nilai rapot tuh malahan tidak terpengaruh jarak, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi ya Ibu Bapak bisa kemana saja. Kalau zonasi Pak, bisa nggak kalau saya di Cileunyi terus daftar ke SMA 1 gitu yang di Dago gitu. Boleh tidak? Boleh saja silahkan. Tidak jadi permasalahan. Hanya nanti nilainya yang akan jadi kecil, nilai zonasinya. Itu kalau zonasi. Tapi kalau Ibu Bapak memakai nilai rapot itu tidak ada pengurangan nilai Ibu Bapak, seperti itu. Cukup sekian dari saya, mangga Ibu Bapak jika ada yang kurang jelas, Ibu Bapak mangga ditanyakan. Oh ya Ibu Bapak, tambahan saja, jika Ibu Bapak sudah buka username sama password yang sudah di-sharekan dan masuk ke link yang sudah juga di-sharekan, itu Ibu Bapak bisa memasukkan persyaratan umum. Persyaratan umum tuh yang memasukkan nomor kartu keluarga kalau tidak salah. Dan juga biodata diri. Takut-takutnya biodata dirinya itu berubah. Jadi gini, kemarin juga ada yang nelpon saya, Pak, kok rumah saya di sini ya, itu kan udah lama di situ. Sekarang saya sudah pindah. Kenapa di situ ya Pak ya? Itu karena
Dinas Provinsi ngambil data dari Dapodik waktu Ibu Bapak kelas 7 putra-putrinya. Jadi Ibu Bapak kan waktu dulu dimintai untuk atau dimintai kartu keluarga itu dimasukkan oleh operator SMP, itu ditarik datanya. Nah, tapi itu bisa dirubah, mangga silakan saja yang biodata. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada persyaratan umum, persyaratan khusus. Kalau persyaratan khusus memang sudah bisa di-upload, sudah bisa dibuka, tapi baiknya besok saja Ibu Bapak ya, sesuai jadwal saja. Seperti itu. Nah, tapi untuk persyaratan umum, biodata diri yang memang ada revisi dari Ibu Bapak, mangga diperbaiki oleh Ibu Bapak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cutom. Untuk acara selanjutnya tanya jawab untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada yang kurang jelas mungkin atau Ibu atau yang masih ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Ya. Miss Iya? sebentar. Oh iya Ada Bu yang Ida, ketinggalan. mangga. Oh mangga Bu Ida. Ya. Bu Ida dulu Ibu, mangga Bu Ida. Terima kasih. Pak Cutom, ada yang ketinggalan tadi ketika pihak sekolah akan mengupload ya, itu nilai dan data dan lain sebagainya, mohon orang tua tidak login. Nah, itu coba dijelaskan Pak. Ibu Bapak, Waktunya, ya. nanti ada insya Allah hari Senin atau Selasa sekolah kita akan upload Suaranya nilai. tidak terdengar Pak Cutom? Suara saya ada? Saya saja. Suara saya jelas tidak? Mohon maaf. Iya, Bu. Tidak terdengar. Oh, tidak terdengar ya. Pak Cutom, Pak Cutom, kenapa? suaranya barusan tidak terdengar Pak Cutom, hilang. Iya, sekarang Diulangi gimana? lagi. Sekarang ada lagi Pak Cutom, Sekarang diulangi ada. lagi coba. Oh ya, ada. belum bicara tadi itu. Oh belum. Cuman nge-lag gitu Pak. Ya, Ibu Bapak, insya Allah nanti untuk kalibrasi itu tadi juga ada yang sudah menanyakan. Kalibrasi sedang diproses dulu, sedang dihitungkan dulu, karena memang banyak. Jadi mohon bersabar Ibu Bapak. Insya Allah disiapkan nanti kemungkinan besar Senin atau Selasa itu sudah selesai Ibu Bapak. Mohon bersabar karena memang banyak gitu Ibu Bapak ya. Nah, untuk nanti mungkin akan ada pemberitahuan di hari Senin atau hari Selasa. Pak Cutom barusan sudah berbicara belum? Suaranya hilang lagi Pak Cutom. Oh, suaranya ada Bu. Nah, tadi tidak ada Pak Cutom beberapa. Sekarang ada. Ya, coba yang tadi diulangi lagi Bapak. Iya. Ulangi lagi Pak Cutom. Nilai kalibrasi. Ya. Jadi Ibu Bapak untuk yang kalibrasi mohon bersabar saja. Insya Allah nanti dihitungkan oleh kami. Tapi memang sebetulnya nilai kalibrasi itu dihitungnya oleh sistem di dinas. Nah, tapi untuk gambaran ya kami hitungkan Ibu Bapak. Yang kami sudah pelajari kami hitungkan, maka nanti Ibu Bapak bisa jadi patokan. Ibu Bapak nanti hari Senin atau Selasa, insya Allah nanti sekolah akan upload nilai ke dinas provinsi, memakai link yang hampir sama dengan Ibu yang menginduk ke sana. Jadi Ibu Bapak, tolong nanti ketika ada informasi dari wali kelas, misalkan gini, hari Senin jam 9 Ibu Bapak dapat informasi dari wali kelas, Ibu Bapak tolong jangan buka akun username sama passwordnya, karena kami akan mengupload nilai seperti itu. Maka Ibu Bapak tolong jangan dulu dibuka dulu, soalnya bisa ada perubahan-perubahan seperti itu, karena memang format uploadnya itu sedikit uniknya tuh karena uploadnya itu semua data, mulai dari apa-apanya bisa nanti ada perubahan-perubahan juga Ibu Bapak, seperti itu. Ibu Bapak yang jadi nanti hari Senin atau Selasa jika ada informasi dari kelas untuk tidak membuka linknya,
tolong jangan dibuka dulu. Nanti juga ketika sudah selesai, sudah fix, insya Allah diberitahukan mangga untuk dibuka kembali dengan leluasa, mangga silahkan. Ibu Bapak yang tidak mempunyai link dari username sama password, itu bisa minta ke wali kelas, Ibu Bapak ya linknya, link pendaftarannya, ya Ibu Bapak. Nah, terus ada pertanyaan kembali. Yang ini Jadi, Pak, anak saya ada yang sudah menikah. Ya. Oke, saya jawab Ibu Bapak ya. Untuk ini kakak, apakah harus berbarcode atau tidak? Kalau sebenarnya dalam penjelasan kemarin itu tidak dijelaskan apakah sudah berbarcode atau tidak. Tapi memang Ibu Bapak kan tadi bisa mengeceknya di link ini, di link sidatuk.info. Jadi Ibu Bapak bisa cek nomor kartu keluarganya apakah sudah terdaftar atau tidak. Nah, Cetong ada yang terlewat mungkin ini. Anak saya ada yang sudah menikah, kakak apa harus diperbaharui? Lapor ke Disduk Capil atau bagaimana Pak? Oh yang ya. tadi di atas tadi ada yang terlewat yang ini. Pak. Ya. Kalau saya sih ya, baik hemat saya dulu juga tidak jadi masalah kalau menurut saya. Karena memang kan datanya sebenarnya pasti ada gitu. Coba dicek aja ke sidatuk ini, sidatuk.info. Apakah terdaftar dulu atau tidak, Ibu. Tapi kalaupun Ibu Bapak mau memperbaharuinya, mangga silahkan. Tapi jangan lupa membuat surat keterangan tinggal di situ. Jadi memang karena kartu keluarganya diperbaharui, dikarenakan ada yang menikah, bukan karena pindah rumah seperti itu, Ibu Bapak. Nah, untuk bentar ya. Untuk nilai raport itu Ibu Bapak itu nanti diuploadnya oleh pihak sekolah, tidak oleh orang tua Ibu Bapak ya. Oh, dunia rapot oleh pihak sekolah Bu Yani. Ya. Sekarang PPDB. Karena sekarang rapot itu jadi 2 pilihan Ibu Bapak ya. Jadi 2 pilihan SMA untuk nilai rapot sekarang sama seperti tahun kemarin. Cuman memang yang kejuaraan itu tetap 1 SMA. Ya, tapi kalau nilai rapot jadi 2, Ibu Bapak. Ya, Ibu Bapak, jika misalkan Ibu Bapak gelombang 1 2 pilihan SMA, SMA 8 sama SMA 11. Dua-duanya tidak masuk misalkan. Di gelombang kedua pakai zonasi, boleh tidak milih SMA 8 sama 11 lagi? Boleh Ibu Bapak, silahkan. Berikutnya Pak. Ya. Nah, Ibu Bapak ini jawabannya sama Ibu Bapak ya. Kalau nilai kalibrasinya sudah keluar, maka nilai ini kami dapat daftar kemana? Ya, kami tidak diberitahukan karena memang nanti sistemnya sistem ranking Ibu Bapak. Sistem ranking, maksudnya sistem ranking itu sistem ranking nanti Ibu Bapak punya dapat nilai kalibrasi 690, orang lain 670, terus ditampung oleh pihak SMA tujuan nanti di ranking seperti itu. Jadi untuk kepastiannya saya bisa kemana ya, itu tidak ada aturan khusus untuk menjelaskan nilai saya segini bisa ke sini, itu tidak gitu Ibu Bapak. Jadi ya di sini saya kembali lagi kepada Ibu Bapak untuk ya maaf ya, maksudnya bermainlah di sini. Bermain itu dalam artian coba Ibu Bapak dengan nilai anak saya seperti ini, apakah kira-kira masuk gak ya, misalkan seperti ini. Nilai kalibrasi paling besar tuh kemungkinan 710. Yang di atas 700 itu pasti ke SMA 8 lah. Itu yang di angka 700 itu pasti rata-ratanya ranking 1 di tiap semester. Pasti bakal masuk ke SMA 8. Ibu Bapak nilai rankingnya atau nilai kalibrasinya itu ada di 670.
Kalau mau ke SMA 8 ya kata saya berat, Ibu Bapak. Tapi kalau mau cobain ya silakan. Alhamdulillah sekarang ada 2 pilihan. Jadi bisa ke SMA 8 sama pilihan satu SMA yang notabene ya dilihat secara pasar itu kurang begitu diminati. Yang daftarnya nggak terlalu banyak, Ibu Bapak, dilihat, oh sekolah ini mah nggak terlalu banyak gitu ya, atau teman-teman saya juga nggak ke sekolah ini, nggak banyak. Ah saya ke sini ah. Nah gitu sih Ibu Bapak. Cuman memang untuk patokan, Pak, saya segini, nilai segini bisa nggak masuk SMA 8 atau ke SMA berapa? Tidak ada patokan khusus Ibu Bapak. Cuman memang Ibu Bapak ya dilihatlah pasar sekitar, maksudnya pasar sekitar tuh dilihat teman-temannya satu SMP BPI, contohnya yang ranking besar pada kemana ya, saya ranking berapa atau saya nilainya berapa, dekatan nggak sama yang nilainya paling besar di kelas itu, seperti itu Ibu Bapak. Ibu Bapak, untuk yang kalau yang COVID, ortu penanganan COVID itu bukan afirmasi, itu masuknya ke perpindahan orang tua kalau tidak salah. Kalau mau lebih jelas, setahu saya itu kemarin tuh, kalau tidak pun, kalau masih biar jelasnya, Ibu bisa datang ke sekolah tujuannya, biar lebih jelas. Soalnya hotline-nya belum dapat kita tuh. Jadi sosialisasinya baru kemarin 1 kali. Kalau tahun kemarin sosialisasinya banyak. Kita bisa nanyai ke beberapa kegiatan, sekarang tuh cuma 1 dan itu pun waktunya terbatas dan sore hari. Untuk yang COVID itu dikeluarkan oleh instansi ya entah dinas kesehatan atau misalkan rumah sakit. Jadi misalkan Ibu Bapak yang memang kerja di garda terdepan COVID, mangga buat saja gitu, buat keterangan bahwa Ibu Bapak ada di lini depan untuk penanganan COVID. Tapi memang surat keterangan ini tidak dibuat sembarangan. Maksudnya tuh, saya bikin sendiri aja gitu, pakai tulis tangan gitu, materai, nggak bisa Ibu Bapak. Harus ada memang dari instansinya seperti itu, entah dari rumah sakit atau dinas kesehatan. Ibu Bapak, untuk daftar itu kan tanggal 7 Juni Ibu Bapak ya. Tanggal 7 Juni itu yang ada rapot. Upload nilai oleh sekolah itu insya Allah akan dilaksanakan minggu depan, sekitar tanggal 24 atau tanggal 25 Mei. Pendaftaran tanggal 7 Juni Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak sekarang punya akun, masuk ke akun tersebut, Ibu Bapak sebenarnya nggak akan bisa milih-milih sekolah. Nanti dibukanya tanggal 7 Juni Ibu Bapak. Jadi sebaiknya daftar menunggu upload nilai. Ya upload nilai itu pasti bakalan ada sebelum tanggal 7 Juni gitu Ibu Bapak. Untuk jalur prestasi itu kalau sesuai juknis 1 Ibu. Jadi sesuai juknisnya 1 SMA negeri, tidak 2 Ibu Bapak. Jadi entah bagaimanapun ini saya tidak tahu perubahan. Ini memang perubahan alhamdulillah. Kalau tahun kemarin memang 2 yang kejuaraan, sekarang jadi 1 Ibu. Ya, jadi 2 Ibu Bapak, sekarang tuh jadi 2 pilihan SMA Ibu Bapak yang rapot tuh. Pak Cutong, saya mau bertanya. Ada orang tua yang menitipkan pertanyaan, boleh? Boleh, mangga Ibu. Ya, sebentar. Nuhun Pak. Bu, ini kembar kan ikut kakeknya. Tapi Januari kemarin kakeknya meninggal. Jadi untuk kakaknya saya belum perbaharui. Lalu sampai urus surat kematian, sampai di Dukcapil untuk urus pensiunan. Itu bagaimana Bu kakaknya? Harus saya perbaharui dulu atau tidak? Biasanya perbaharuan kakak itu sampai 1 bulan lebih. Suka lama Ibu Bapak ya. Iya betul. Bikin surat keterangan tinggal Ibu Bapak.
Jadi Surat pakai keterangan tinggal. ya. Jadi ini seperti ini menanyakan tinggal di kakeknya itu bagaimana? Ya, Ibu Bapak bikin surat tinggal aja, bukan surat tinggal, surat keterangan tinggal ke Keterangan RT dan tinggal. RW. Iya, seperti itu Ibu Bapak. Oh, iya, iya. Ini Nuhun, ada Pak. ya sama-sama. Untuk nilai maksimal kalibrasi 710 ya sebetulnya saya juga belum kemungkinan besar 710 kemungkinan Ibu Bapak ya, tapi saya lihat-lihat itu paling besar tuh 706 paling besar tapi ada kemungkinan kalau memang kalau untuk kalibrasi mungkin saja kalau setiap ada sekolah yang anaknya nilainya 100 misalkan ya contoh itu mah ya ada kemungkinan seperti itu. Tapi biasanya sangat jarang dapat 100 semuanya tuh Ibu Bapak ya. Nggak ada Ibu Bapak untuk tidak ada pengaruh sekolah asal tuh. Jadi di BPI swasta dipandang sebelah mata sama SMA negerinya nggak ada. Jadi kita bermain PPDB-nya bermain fair. Jadi dalam artian ya mau di SMP manapun tidak ada pengaruhnya Ibu Bapak. Kalau mau kasih pedas, kasih saus pedas. Untuk acuan Ibu Bapak, tahun kemarin tuh kalibrasinya berbeda. Tahun kemarin kalibrasinya itu dihitung dengan menggunakan nilai ujian nasional 3 tahun ke belakang. Sekarang memakai pure raport seperti itu. Jadi kalaupun Ibu Bapak punya atau meminta ke sekolah. Jadi kalau ingin tahu kemarin di SMA 8 misalkan berapa Ibu Bapak ya coba saja gitu. Kalau memang ya ada kesempatan untuk SMA 8 coba saja ditanyakan kalibrasi tahun kemarin berapa, tapi itu tidak akan menjadi patokan karena memang nilainya berbeda. Nilainya berbeda tahun kemarin sama tahun sekarang tuh rumusnya seperti itu Ibu Bapak. Kalau sertifikat saya belum tahu apakah 1 atau 2. Tapi kalau misalkan memang harus 1, maka yang terbaik yang diupload. Misalkan Ibu Bapak banyak ikut kejuaraan dan juara terus. Ambil yang paling tinggi, misalkan juara 1 tingkat nasional atau juara 2 tingkat nasional, maka yang dipakai yang itu saja Ibu Bapak. Kalau kemarin untuk prestasi kejuaraan apa saja, sebaca saya di juknis terbaru itu tidak dibatasi. Jadi SMA 8 hanya angklung atau apa tidak. Tapi baiknya Ibu Bapak coba datang ke sekolahnya. Tapi kalau sebaca saya itu tidak dibatasi Ibu Bapak ya. Tapi baiknya datang ke sekolah untuk memastikan kalau anak saya juara ini bisa tidak daftar ke sini. Biar lebih pasti saja Ibu Bapak. Ibu Bapak, kalibrasi itu tidak yang pemakai nilai rapot itu tidak dihitung jarak rumahnya. Jadi Ibu Bapak, yang kalibrasi nilai rapot itu pure nilai. Yang jarak pure jarak. Yang zonasi yang gelombang 2. Jadi gelombang 1 Ibu Bapak mau masuk pakai nilai kalibrasi yang prestasi nilai rapot. Rumahnya jauh. Boleh tidak? Ya boleh. Berkurang tidak? Tidak berkurang Ibu Bapak. Kalau misalkan kalibrasinya 700 terus rumahnya jauh ke SMA tujuan, tidak akan berkurang nilai kalibrasinya. Mau dekat mau jauh tetap saja segitu. Seperti itu. Kalau zonasi beda lagi. Kalau zonasi dihitung jarak rumah. Jarak rumah nanti keluarlah nilainya. Kalau misalkan jarak rumahnya 300 meter, maka nilai jaraknya 400 misalkan atau 390 gitu. Seperti itu. Tapi zonasi sendiri juga tidak dihitung, nilai rapotnya sudah diacuhkan. Nilai rapot mengacuhkan jarak zonasi mengacuhkan nilai rapot.
Seperti itu Ibu Bapak. Pak Cutong, satu Ibu lagi oh boleh? iya, bentar saya terakhir atau Ibu ini Oh setelah iya, Kagok. boleh silakan. Iya. Ibu Bapak, upload dokumen umum. Upload dokumen umum tuh kalau yang umum kan kartu keluarga saja Ibu Bapak ya. Kartu keluarga terus bentar. Akte kelahiran, KTP Ibu Bapak dan surat tanggung jawab mutlak. Itu bisa saja upload saja Ibu Bapak. Kalau misalkan kan kalau Pak keterangan lulus kan 4 Juni, sedangkan terakhir tanggal 30 Mei itu upload itu Ibu Bapak. Upload nilai rapot yang 30 Mei itu. Tapi kalau upload dokumen itu dari sekarang juga sebenarnya bisa. Terakhirnya kapan? Kalau bisa secepatnya masih cepatnya saja Ibu Bapak, jangan nunggu terakhir-terakhir. Ya. Jadi Pak kalau apakah keteteran nggak 4 Juni keterangan surat keterangan lulus? Surat keterangan lulus ini itu sudah ada juknisnya dari nasional Ibu. Nanti ditanyakan ke Bu Ida. Itu bukan SMP BPI saja. Sekolah lain juga sama 4 Juni. Jadi sistem juga sudah dirancang sedemikian rupa, sudah mengetahui gitu. Makanya pembukaan pendaftaran itu di bulan 7 Juni Ibu Bapak. Mangga Bu Ella. Ya, nuhun Pak Cutong. Ini ada pertanyaan. Mau tanya katanya, anak saya yang kelas 9 sudah 2 tahun tinggal dan kakak jalan Bali. Kartu keluarganya jalan Bali. Tetapi pas pendaftaran masuk SMP masih kakak alamat dulu. Apakah kakaknya sudah terdaftar di jalan Bali? Karena dia mau daftar lewat jalur zonasi, Pak. Ya, ini seperti tadi Ibu. Pakai surat keterangan domisili Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak pakai surat keterangan domisili. Terus karena memang yang domisili itu unik Ibu Bapak ya. Coba ketika Ibu Bapak sudah buat surat keterangan domisili, datang ke sekolah tujuan. Misalkan ke SMA 11, ke SMA 3 atau ke SMA 5-nya. Kemarin itu tidak ada penjelasan untuk domisili dimasukkan ke mana? Ke webnya seperti apa. Jadi Ibu Bapak coba datang ke sekolahnya langsung. Nah, itu Ibu. Jadi bikin surat keterangan domisili saja, nggak apa-apa. Cuman uploadnya seperti apa, baiknya datang ke sekolah tujuan saja, karena memang lebih tahu gitu. Nah, Ibu Bapak, ini yang SMK. Rapot unggulan tuh bukan yang berprestasi Ibu Bapak ya. Nilai rapot unggulan itu seperti ini Ibu Bapak. Nilai rapot unggulan itu adalah kalau jurusan-jurusan ini Ibu Bapak mau masuk ke kesehatan, maka persyaratan nilai rata-ratanya itu adalah IPA 80 dan matematika 80. Prestasi unggulan itu bukan berarti dia banyak prestasinya. Atau Ibu Bapak sebentar, saya ada sesuatu bentar. Maaf Ibu Bapak ya. Jadi yang nilai rapot unggulan SMK itu bukan berarti dia berprestasi atau ranking 1, 2, 3 di kelas tersebut, bukan. Tapi di sini dilihatnya dia masuk misalkan ke pariwisata, maka dia harus bahasa Inggris dan matematikanya minimal 80 seperti itu. Dan tinggi badannya juga mencukupi. Seperti itu Ibu Bapak. Yang unggulan. Surat tanggung jawab mutlak nanti Ibu Bapak belum ada formatnya. Nanti kalau sudah ada dari dinasnya, insya Allah nanti di-share-kan Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, untuk zonasi tidak ada minimal maksimal untuk zonasinya. Jadi Ibu Bapak
Kalau masalah bisa, itu bisa. Jadi misalkan kata saya juga tadi, ibu bapak rumahnya di Bojongso atau nggak di Bale Endah lah, di Bale Endah ibu bapak mau daftar ke SMA 27 yang ada di Gede Bage kalau nggak salah. Itu jauh. Bisa nyampe berapa kilometer? 8 mungkin. Bisa tidak maksimal 8 kilometer atau 10 kilometer lah misalkan. Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Silakan, tidak jadi permasalahan. Hanya yang tadi saya juga sebutkan, dari nilai nilai zonasinya nanti yang jadi kecil karena kejauhan. Jadi untuk nilai zonasi itu tidak belum keluar ibu bapak kalau tidak salah. Cuman kalau seingat saya tahun kemarin itu jarak dari rumah ke sekolahnya 0 sampai 500 tuh atau 0 sampai 200 itu nilainya 400 gitu. Nanti berkurang lagi jadi 0 sampai 200 meter tuh 400, 0 sampai 300 meter tuh 495 terus saja berkurang seperti itu. Jadi ya kalau maksimalnya mati ya silahkan saja. Tapi ya kalau zonasi ya ibu dekat saja gitu. Yang terdekat saja, jangan yang jauh-jauh banget. Tapi bisa mah bisa, silahkan saja. Terhitung kartu keluarga itu bulan Mei bulah ya, Mei akhir. Amannya di April. Tapi kalau Mei insya Allah dulu terakhir itu kalau nggak salah Mei ibu bapak. Pak, kalau yang harus di-scan apa saja? Untuk di-scan itu nanti yang tadi yang dulu pernah disebutkan sama saya sama saja ibu bapak. Akte kelahiran, kartu keluarga, surat tanggung jawab mutlak. Ini yang di-scan. Kalau yang umum, tapi yang khusus ya di ini yang kartu ekonomi tidak mampu, kartu pintar yang seperti itu, surat keterangan domisili, surat tugas orang tua seperti itu, ibu bapak. Sebentar ibu bapak ya. Nah, kalau ngecek kakaknya ke sini ibu bapak, di sini ada di Sidatuk ini itu ibu bapak bisa mengecek kartu keluarganya apakah aktif atau tidak, atau enggak terdaftar atau tidak ibu bapak ya, bukan aktif atau tidak. Jadi masuk ke sini nanti masukkan kartu keluarga. Kalau nggak lihat di YouTube, insya Allah bisa ada lah, kemungkinan pasti ada lah sekarang mah di YouTube gitu ya. Kalau zonasi keluarnya kapan? Ya menunggu Bu ya Ibu Bapak, untuk ya kita juga lah menunggu dari dinas gitu. Kalau ada ya kami langsung berikan. Kalau ada, jadi gini Ibu Bapak, pengalaman tahun sekarang itu dinas mengeluarkannya itu ngedadak. Jadi kalau ada yang kami langsung bakal beritahukan. Jadi gitu Ibu Bapak. Tapi kalau dijadwal kapan itu belum ada Ibu Bapak. Surat tanggung jawab mutlak tadi sudah saya jawab Ibu Bapak ya, belum ada. Nanti kalau sudah nanti diberitahukan, di-share kepada Ibu Bapak. Yang harus dipastikan itu nomor kartu keluarga Ibu Bapak ya. Nanti bakal keluar gitu di persyaratan umum. Untuk surat keterangan mutlak, insya Allah nanti maaf, banyakkan bicara. Itu nanti ada formatnya dari dinas. Nanti kalau sudah ada, nanti di-share-kan Ibu Bapak ya. Kalau perubahan kakak sebelum belum 1 tahun karena perpindahan alamat, ya itu harus sesuai dengan kartu keluarga Ibu. Kalau kondisinya seperti itu. Kalau misalkan memang pindah rumah sebelum 1 tahun terus kakaknya udah keluar, mati.
Baik, Ibu Bapak, insya Allah untuk beberapa pertanyaan ya, insya Allah akan saya coba jawab dulu. Bu Niken sudah bisa saya. Gimana Pak Cutom sudah? Ini? Sudah. Yes. Mohon maaf, tadi Ibu Bapak mati lampu, internetnya nge-restart. Mohon maaf. Kalau surat keterangan mutlak, ini kebanyakan menanyakan, nanti ada Bu ya, nanti ada formatnya dari dinas, nanti kalau sudah ada, nanti diberitahukan atau di-share kepada Ibu Bapak. Yang tadi perubahan KK dikarenakan perpindahan rumah, yaitu jadi problematika, ya Ibu Bapak jadi tidak bisa menggunakan zonasi. Dikarenakan memang karena pindah rumah belum 1 tahun, seperti itu. Kecuali kalau misalkan Ibu Bapak pindah rumahnya sudah lama, tapi kakaknya belum diganti, maka bisa buat surat keterangan tinggal di situ, Ibu Bapak. Jadi kalau kasusnya kayak tadi, seperti Ibu ini, kakak pindah rumah, misalkan baru 8 bulan, kakaknya juga 8 bulan, bisa tidak zonasi? Setahu saya tidak bisa, karena memang minimalnya 1 tahun. Seperti itu. Beda cerita kalau misalkan kakaknya baru keluar bulan April, tapi sebenarnya udah tinggal 10 tahun atau lebih gitu ya, misalkan kayak gitu, maka itu bisa memakai surat keterangan domisili. Ibu Bapak, untuk yang SMK, perhitungannya itu dilakukan oleh sistem juga Ibu Bapak ya. Jadi tidak dilakukan oleh sekolah. Seperti itu. Malahan nilainya itu lebih mudah. Tinggal dijumlahkan saja kalau yang SMK mah. Kelompok A kan dibagi dapat tuh ada kelompok A, ya, agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, Ibu Bapak ya. Itu 7 mata pelajaran itu dihitung per semester, dijumlahkan 5 semesternya dibagi 5, maka itu adalah nilai SMK. Itu yang SMK lebih sederhana. Kalau SMA lebih susah. Oke. Sebentar Ibu Bapak ya. Iya. Ibu Bapak. Kembali, insya Allah Ibu Bapak. Untuk materinya nanti akan ya share di wali kelas. Ibu Bapak, untuk perhitungan sendiri dan ingin menanyakan nilai tertinggi dan ranking itu ditunggu dulu Ibu Bapak ya. Minta kesabarannya, sedang dihitung juga oleh wali kelas dan operator sekolah karena banyak, jadi semua semester juga. Jadi Ibu Bapak minta kesabarannya Ibu Bapak seperti itu. Nanti kalau sudah nanti diberitahukan langsung kepada Ibu Bapak. Insya Allah hari Senin itu sudah ada. Tenang saja Ibu Bapak, tanggal ya saya tahu Ibu Bapak pengen tahu langsung, tapi karena memang peraturannya juga jadi baru, maka kami harus juga menyiapkan semua data-datanya biar juga lebih pasti Ibu Bapak ya. Untuk scan Ibu Bapak sama seperti tadi. Oh, saya bukan host lagi ya. Kalau Ibu Bapak untuk upload yang khusus itu sudah ada di PowerPoint Ibu Bapak ya. Ibu Bapak bisa baca lagi. Itu di tanggal di tanggal 21 Mei sampai 5 Juni itu upload dokumen khusus. Yang mau pakai prestasi kejuaraan, perbinaan orang tua, afirmasi, terus tadi anak guru atau anaknya perawat atau dokter. Aduh, mati lampu lagi.